Ya, selamat malam Habib. Beda kan? Malam-malam. Yesus sama Isa itu beda apa tidak? Bisa buka kamera saudaraku? Tidak bisa buka kamera. Yesus sama Isa itu beda apa tidak? Tuhan Yesus Kristus bukan Nabi Isa alaihissalam. Beda. Terus kenapa Kristen meyakinkan kenaikan Isa Al-Masih? Isa Al-Masih yang dimana dulu kan nama bisa mirip tapi pribadinya berbeda begitu. Gimana beda? Yang disalib itu Tuhan Yesus apa bukan? Tuhan Yesus Kristus. Nah, terus Tuhan itu bisa mati atau tidak? Tuhan mati hanya tubuhnya yang mengalami kematian, ketuhanannya, keilahiannya tidak pernah mati. Dengan siapa Yesus berdoa? Tuhan Yesus memberikan kita teladan supaya kita tekun berdoa. Jadi Tuhan Yesus itu bukan hanya mengajarkan tetapi memberikan teladan. Sekarang saya mau tanya, Yesus itu pada waktu di tiang salib dia berdoa kepada siapa? Keilahiannya yang ada di surga. Berarti Tuhan sama Tuhan dong minta doa, itu tidak logika. Oh iya, karena di tidak logika. Sekarang kok dia Tuhan? Bentar Bang Habib. Bang Habib, silakan dibuka mikrofonnya. Di perjanjian lama itu ada tidak disebut namanya Yesus? Ada di Mazmur 98 ayat 2. Maksudnya perjanjian lama? Iya, Mazmur 98 ayat 2. Ada, tidak ada di perjanjian lama itu disebut namanya Yesus. Oke, saya tunjuk ya. Gitu. Bukan dosaku yang ditebus, aku yang ditebus Tuhan Yesus. Diriku. Artinya sudah ditebus, sudah tidak berdosa sekarang. Dosaku disucikan oleh darah Kristus, dan aku yakin Hawa itu kok nggak langsung Israel kalau berbuat salah, kenapa nggak langsung dimasukkan ke neraka? Kok malah diturunkan ke bumi, kan gitu istilahnya? diturunkan ke bumi. Adam dan Hawa nggak diturunkan di bumi, memang diciptakan di bumi. Adam dan Hawa diciptakan di bumi. Oh gitu, berarti Adam dan Hawa itu terbuat dari apa? Dari tanah. Di surga itu nggak ada tanah, bro. Ya, di bumi yang ada tanah. Oh gitu. Ya, seperti itu ya. Nggak tahu lagi. Mau bilang nggak kenal. Ya, manusia sudah di dunia kematian, di kerajaan maut. Kerajaan maut itu sudah seperti neraka. Neraka yang sesungguhnya itu nanti ketika Tuhan datang kembali, ya, untuk menjemput anak-anaknya yang percaya, yang setia kepadanya selama hidup. Tetapi di luar Kristus, mereka tetap berada di bawah hukuman. Ya, orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan Yesus, ya, tidak percaya kepada penebusan Kristus di atas kayu salib. Yohanes 3:18 menuliskan, mereka tetap berada di bawah hukuman. Hukuman yang mana? Hukuman yang dijatuhkan kepada Adam dan Hawa di Taman Eden, yaitu Kejadian 2:17, Kejadian 3:17 sampai 19. Ya, bahwa mereka tetap berada di bawah hukuman sehingga ketika mereka mati, mereka tetap ke kerajaan maut. Makanya nanti juga akan dibangkitkan dari zaman, mereka akan dicampakkan ke dalam neraka yang sesungguhnya itulah kematian yang kedua. Ya, seperti itu ya. Saya rasa sudah cukup dulu. Makasih saudaraku, God bless you. Terima kasih sudah bertanya ya. Tepuk tangan buat Wasid Hashim ya, cakep dan manis. Iya, malam juga saudaraku. Ya, makasih ya teman-teman yang sudah tetap layar dan lain sebagainya ya. God bless you. Orang belum selesai. Kan udah selesai bertanya. Makasih Bidami. Selamat malam Irfan Tangerang.
Selamat malam Kak. Aduh. Silakan buka kamera. Halo Mbak. Ya silakan saudaraku, apa yang mau ditanya? Sebenarnya sih nggak ada yang mau ditanya sih. Betul. Ada sih, ada satu. Di sini tanya jawab. Iya tadi soal lagi seru banget ngedengerinnya. Jadi saya cuma penasaran nih Mbak, soal Trinitas itu seperti apa sih? Soal Kamu Tuhan Kristen Bapa. bukan? Bukan. Oke, ya itu doktrin ya. Saya memberitakan sesuai apa yang tertulis dalam Alkitab. Oke, pertanyaanmu apa? Saya kemarin kan dengar-dengar di YouTube ya soal Trinitas, Tuhan Bapa, Tuhan Allah, Anak, dan Roh Kudus ya. Nah, saya pengen tahu aja sih itu seperti apa gitu konsepnya. Itu doktrin ya. Kalau dalam Alkitab ini Tuhan Yesus Kristus itu Allah yang Esa, di mana di Ulangan 6 ayat 4 Yesus Kristus adalah Allah yang Esa ya. Yudas 1 ayat 25 Yesus Kristus adalah Allah yang Esa. Jadi Bapa, Putra, Roh Kudus itu satu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanya para rasul itu membaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Nama Bapa itu telah dinyatakan kepada semua orang ketika Tuhan datang ke dunia, namanya adalah Yesus Kristus. Roh Kudus itu siapa? Tuhan menyatakan dia mengutus Roh Kudus di dalam namanya, sehingga ya Roh Kudus itu rohnya Tuhan Yesus Kristus. Gitu. Jadi Tuhan Yesus Allah yang Esa, saudaraku. Ya, tidak ada yang seperti Dia, tidak ada duanya. Ya, saya memberitakan apa yang tertulis dalam Alkitab sesuai dengan firman Tuhan ya. Ya. Jadi ayat-ayat di dalam firman Tuhan itu, makanya di 2 Tesalonika 2 ayat 16, Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah dan Bapa kita. Itu firman Tuhan. Makanya saya lebih percaya kepada firman Tuhan. Kalau untuk Nabi Isa sama Yesus itu sama atau beda sih sebenarnya? Nabi Isa yang Kristen itu. Nabi Isa yang mana dulu, saudara? Jadi si nama Yesus itu nggak sama dengan nama Nabi Isa. Dia beda gitu orangnya. Nabi Isa alaihissalam tidak sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Berbeda. Itu dua pribadi yang berbeda, saudaraku. Dari sejarahnya, silsilahnya, kedatangannya, pengajarannya, kedatangannya kembali, sangat berbeda sekali. Tidak ada yang sama. Jangankan mirip, justru bertentangan. Bertentangannya Ya. dari di mananya tuh? Ya, karena gini, Nabi Isa alaihissalam kan lahir di bawah pohon korma. Nah, Tuhan Yesus tidak lahir di bawah pohon korma, tetapi lahir di kandang domba, yaitu di Bethlehem. Karena di Bethlehem itu dataran tinggi, tidak ada pohon kurma di situ. Dan juga untuk menggenapi nubuatan bahwa Mesias itu harus lahir di kandang domba. Karena apa? Anak domba lah di Perjanjian Lama atau di hukum Taurat yang dipersembahkan untuk mengampuni dosa. Makanya Tuhan menyuruh Abraham mempersembahkan anaknya Ishak diganti dengan domba. Nah, itu tipologi tentang Mesias ya. Bahwa darah domba ya, itu tipologi tentang Mesias, bahwa darah Mesias lah yang mengampuni dosa-dosa kita. Jadi semua itu ada maknanya. Jadi tidak pernah orang Israel disuruh mempersembahkan pohon kurma untuk pengampunan dosa, nggak pernah. Tapi kurban domba. Ya, darahnya itu dipercik di mezbah, di bait suci oleh imam sebagai pendamaian atas dosa-dosa. Karena apa? Ini adalah gambaran bahwa Mesiaslah yang memberikan darahnya kepada kita untuk mengampuni dosa kita. Karena sesungguhnya darah domba itu tidak bisa mengampuni manusia. Masa domba yang mengampuni dosa kita? Kan nggak mungkin ya, nggak setara dong ya, nggak sesuai gitu loh. Masa domba yang mengampuni dosa kita kan? Jadi harus manusia yang suci mengampuni dosa kita. Makanya itulah kenapa Tuhan Allah itu harus datang dalam rupa manusia untuk memberikan darahnya kepada kita sebagai pengampunan atas dosa-dosa kita. Kenapa harus melalui darah? Karena nyawa manusia ada di dalam darahnya, dan darah pengantara antara nyawa ya. Imamat 17 ayat 11 ya.
Sedangkan kita manusia ini kalau cuci darah ya bisa memperpanjang umur kita ya. Kalau kita darah kita lagi ini diberikan darah yang sehat, darah yang bagus, bisa memperpanjang umur kita. Apalagi Tuhan itu memberikan darahnya sendiri kepada kita, maka kita akan hidup kekal abadi. Ya, karena Tuhan itu sendiri memberikan kita darahnya. Nah, makanya nanti ada kebangkitan ya. Kenapa Tuhan telah mengampuni kita. Nah, kemudian Nabi Isa itu ya, dia ibunya Siti Maryam. Siti Maryam itu saudara Harun dan ayahnya Siti Maryam itu Imran. Nah, Tuhan Yesus ketika datang dalam rupa manusia, dia memilih Bunda Maria sebagai wadah kedatangannya, di mana Bunda Maria ini tidak sejaman dengan Harun. Karena Harun ke Bunda Maria itu 1500 tahun jaraknya, dan Harun itu suku Lewi, sementara Bunda Maria itu suku Yehuda. Dan ayahnya Maria bukan Imran tetapi Eli. Tapi berdasarkan fakta sejarah di dalam Israel yang bernama Maryam, saudara perempuan Harun, itu ada di zaman Nabi Musa. Karena Musa itu 3 bersaudara, yaitu Miriam, Harun, dan Musa, dan ayah mereka adalah Amran. Nah, istri Amran ini adalah Yokhebed. Nah, dari situ saja sudah berbeda. Jadi sebenarnya antara Isa dan Yesus dalam Kristen itu beda gitu. Berbeda sekali, dua pribadi yang berbeda. Ya, jadi Alkitab ini kan dicatat oleh para rasul ya dan para nabi. Mereka adalah saksi mata. Matius, Markus, Lukas yang menuliskan tentang penyaliban Tuhan Yesus, mereka adalah saksi mata. Nah, sementara kan muncul 600 tahun kemudian yang namanya Nabi Isa tidak disalibkan, yaitu tidak bukan Tuhan Yesus gitu. Itu sudah jauh sekali zamannya gitu ya, dari 600 tahun ada yang menyamakan Tuhan Yesus dengan Nabi Isa alaihissalam. Itu ya sangat, mohon maaf ya, keliru gitu. Tuhan Yesus bukan Nabi Isa alaihissalam. Jadi apa yang ditulis dalam Alkitab ini, itulah yang benar tentang Tuhan Yesus. Di luar itu kita tidak boleh percaya. Karena memang mohon maaf ya, saya tidak membicarakan agama yang lain. Tuhan Yesus sudah memberikan nubuatan melalui Rasul Paulus di Galatia 1 ayat 7-10. Sekalipun ada malaikat yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang lain, terkutuklah dia dan jangan dengarkan. Injil yang lain itu apa? Yang memberitakan Yesus tidak disalib. Itu Injil yang lain. Karena apa? Injil itu adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri yang telah memberikan pengampunan di atas Yesus salib. Itulah Injil. Jadi kalau dia memberitakan Yesus tidak disalib, firman Tuhan sudah memberikan kita waspada, jangan percaya. Itu firman Tuhan. Nah, seperti itu saudaraku. Ya, jelas ya? Ya, jelas. Oke, sudah cukup atau kita ganti dulu sama yang lain ya? Cukup. Ya, makasih saudaraku Arvin sudah bertanya. God bless you. Ya, tepuk tangan buat Arvin yang cakep dan manis. Makasih semuanya ya teman-temanku yang sudah tetap layar, yang sudah share ya. God bless you. Makasih Kerajaba. Makasih Ricardo, makasih Scorpio. Ya, selamat malam Habib. Beda, malam-malam. Yesus sama Isa itu beda apa tidak? Bisa buka kamera saudaraku? Ya Habib, silakan. Tidak usah buka kamera. Yesus sama Isa itu beda apa tidak? Tuhan Yesus Kristus bukan Nabi Isa alaihissalam. Beda. Terus kenapa Kristen meyakinkan kenaikan Isa Al-Masih? Isa Al-Masih yang dimana dulu kan nama bisa mirip tapi pribadinya berbeda begitu. Gimana beda? Yang disalib itu Tuhan Yesus apa bukan? Tuhan Yesus Kristus. Nah, terus Tuhan itu bisa mati apa tidak? Tuhan mati, hanya tubuhnya yang mengalami kematian. Ketuhanannya, keilahiannya tidak pernah mati. Dengan siapa Yesus berdoa? Tuhan Yesus memberikan kita teladan supaya kita tekun berdoa. Jadi Tuhan Yesus itu bukan hanya mengajarkan tetapi memberikan teladan. Sekarang saya mau tanya, Yesus itu pada waktu di tiang salib dia berdoa kepada siapa? Yang ada di surga. Berarti Tuhan sama Tuhan dong minta doa, itu tidak logika. Oh iya, karena di tidak logika.
Sekarang Bentar. kok dia Tuhan? Bentar Bang Habib. Bang Habib. Ya, ini kenapa suaranya feedback ya? Nih. Sebentar, saya mute dulu sebentar. Nabi Musa, Tuhannya itu sering berbicara kepada dirinya sendiri ya. Jadi tidak usah heran. Karena apa? Seperti di Yeskiel 3, ya Yeskiel 3 ayat 12, di situ Tuhan berbicara dengan dirinya sendiri ya. Terpujilah kemuliaan Tuhan dari tempatnya. Dan masih banyak lagi di mana ya, lupa saya ayatnya, di mana Yahweh yang di bumi berseru kepada Yahweh yang di surga. Artinya Tuhan itu berbicara dengan dirinya sendiri. Karena apa? Tidak ada yang setara dengan dia. Makanya ada firman Tuhan juga, Tuhan berbicara kepada dirinya sendiri atau berfirman dalam hatinya. Dan itu dituliskan oleh para nabi. Ya. Jadi waktu Tuhan Yesus datang dalam rupa manusia, ketika dia berbicara, dia berbicara kepada roh keilahiannya. Seperti itu Bang Habib. Silakan dibuka mikrofonnya. Di perjanjian lama itu ada tidak disebut namanya Yesus? Ada di Mazmur 98 ayat 2. Masih ada. Perjanjian lama? Iya, Mazmur 98 ayat 2. Ada, tidak ada di perjanjian lama itu disebut namanya Yesus. Oke, saya tunjuk ya. Karena apa? Tuhan itu adalah Yahweh itu sendiri, saudaraku. Ya, kita buktikannya di Piron, nanti saya asumsi. Yesus itu dalam bahasa Indonesia, Yesua dalam bahasa Ibrani ya. Nih saya tunjuk, Yesua Yahweh ya namanya. Oke, sebentar sabar. Karena Tuhan itu adalah Allah itu sendiri, Yahweh itu sendiri. Saya mau tanya, di perjanjian lama itu Iya ini. tidak ada disebut namanya Yesus. Saya lagi buka saudaraku, sabar Bang Habib. Oke ya, jadi ingat ya teman-teman, Yesus itu dalam bahasa Indonesia, Yesua dalam bahasa Ibrani. Ini saya kasih tunjuk ya. Bentar. Makanya nama Yesus itu adalah keselamatan. Nih ya teman-teman, lihat ya. Oke, Bang Habib di mute dulu soalnya feedback suaranya. Ini Mazmur 98 ayat 2 ya. Hodia Yahweh Yesuato leane hagoim gilah sidato. Artinya ya, Yahweh keselamatan ya. Yahweh keselamatan. Yahweh Yesus ya. Itulah, disitulah nama Tuhan Yesus ada tertulis Yesua, Yesus. Nah, karena apa? Yesus adalah Yahweh itu sendiri ya. Sebab nama Yesua itu berasal dari bahasa Ibrani Yod-Hevave dan Yasa ya, Yahweh dan Yasa. Makanya ini namanya Yahweh Yesua. Ya. Mana dia agak kabur. Tuh, tapi udah lihat semuanya ya teman-teman ya. Yahweh Yesua, Yahweh Yesus, artinya Tuhan keselamatan. Udah lihat ya Bang Habib? Sekarang saya mau bertanya, Yesus itu meninggal 70 tahun baru terbitlah itu Injil. Apakah ada perkataan Yesus di Injil? Bukan Bang Habib, bukan 70 tahun. Bukan 70 tahun. Oke, saya jelaskan ya. Ketika Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit pada yang ketiga dan menampakkan diri kepada rasul-rasulnya atau kepada murid-muridnya selama 40 hari, lalu dia naik ke surga ya. Sebelum dia naik ke surga, dia menyuruh atau memerintahkan kepada rasul-rasul ya, Matius 28 ayat 19 sampai 20, pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Beritakanlah Injil, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ingatlah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman.
Nah, makanya ketika rasul-rasul sudah kabur. Ya, ketika rasul-rasul sudah dipenuhi Roh Kudus, mereka memberitakan Injil kurang lebih 5-7 tahun baru mereka menuliskan apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka dengar, apa yang mereka saksikan, ya. Karena Pak Roh Kudus mengilhamkan kepada mereka untuk menulis apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka saksikan. Sebab apa? Orang-orang lain mau berusaha mengaburkan Injil, makanya para rasul itu menulis supaya apa? Apa yang ditulis mereka inilah yang benar tentang Tuhan Yesus. Bukan di luar itu, bukan di luar ini. Ya, seperti itu, untuk menjaga bahwa iman kepada Tuhan Yesus itu inilah yang benar yang ditulis para rasul. Seperti itu ya. Habibnya kemana ini? Habibnya kabur. Gimana pun kabur, tak tahan dia. Iya, karena apa yang ditanya dia semua itu betul ya, berdasarkan firman Tuhan ya. Haleluya, haleluya, dahsyat firman Tuhan. Makasih semuanya. Ya, selamat malam cantik. Ya Kak. Ya, bisa buka kamera? Nggak bisa. Oke, silakan pertanyaanmu apa cantik? Kalau kakak Kristen, kenapa kakak pakai hijab? Ya, justru Kristen itu awal-awalnya itu pakai hijab, pakai kerudung. Karena ada perintah di 1 Korintus 11 ayat 2-13, seorang perempuan yang beribadah hendaklah pakai kerudung. Karena di sini saya sedang beribadah, memberitakan Injil itu ibadah dalam iman Kristen cantik. Ya, seperti itu ya. Ya, saya rasa udah cukup. Makasih. Kenapa tidak semua orang Kristen pakai jilbab? Ya, namanya juga gini ya. Perintah Tuhan Yesus bukan hanya memakai kerudung, kan banyak perintahnya, ya. Tapi apakah semua yang ngaku Kristen itu melakukan sama perintah Tuhan Yesus? Kan belum tentu. Karena apa? Tuhan Yesus bukan Tuhan yang otoriter, Tuhan yang pemaksa. Jadi apa yang diperintahkan Tuhan Yesus, selagi kita sayang cinta sama Dia, ya lakukan. Nah, saya melakukannya. Kalau orang lain belum memakai, ya saya nggak boleh paksa. Seperti itu ya. Ya, saya rasa sudah cukup dulu. Makasih cantik, God bless you. Ya, selamat malam Hasrul. Ya, malam. Silakan saudaraku, ada yang mau ditanya? Kan Yesus itu menurut kakak adalah Allah. Allah itu adalah Tuhan. Jadi sebelumnya saya mau bertanya, sifat Tuhan itu bagaimana? Sifat Tuhan Yesus Maha Kasih, Maha Kuasa, Maha Adil, Maha Kudus, Maha Agung, Maha Bijaksana, dan Maha segalanya. Ya, jadi saya kunci. Saya kunci ya. Iya, kunci. Saya kunci. Jadi, oke. Dari pembahasan yang tadi saya dengar, katanya yang turun ke bumi itu adalah Tuhannya. Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Kalau keilahiannya ikut turun, ya keilahiannya, bumi ini hangus. Iya. Jadi kalau kita pikir secara logika, ini dalam perusahaan ya, anggap saja Tuhan itu bosnya, gitu. Terus dia punya anak buah yang mencuri, apa harus bosnya yang langsung turun tangan, bukan bawahannya yang untuk menghukum anak buahnya itu tersebut?
gimana? Sikat maksudnya nggak paham aku apa kamu bilang, saudaraku? Ini kalau kita berpikir secara logika, anggap aja Tuhan itu adalah bos ini dalam ranah perusahaan, dan Nabi Adam ini adalah anak buahnya. Jadi ketika anak buah itu melakukan kesalahan, apakah harus bosnya yang turun tangan? Bukan bawahan dari bosnya yang turun untuk menghukum anak buahnya. Iya. Iya, harus bosnya kalau dalam keadaan seperti ini. Anak buahnya itu kan lagi kecelakaan, jadi dia masuk rumah sakit. Jadi ketika masuk rumah sakit kan harus ada tanda tangan siapa yang menjaminin gitu ya. Jadi harus tanda tangan bosnya. Jadi harus bosnya itu turun langsung ke sana gitu. Nggak bisa diwakilkan. Seperti itu. Jadi kalau gitu Ya, apalagi? berarti Tuhan itu enggak maha segalanya. Tadi kan kamu sudah bikin analogi. Nah, kalau harus bosnya yang datang di sana tanda tangan, kan harus bosnya yang turun. Berarti apakah bosnya itu tidak maha kuasa gitu? kan masih ada bawahannya, bawahannya. Nggak bisa diwakilkan, kan harus bosnya itu yang tanda tangan. Nah, kalau dia bosnya itu turun tangan di sana, apakah dia nggak bos lagi? Kan enggak. Kan Ya seperti itu ya. Kamu bikin analogi malah bertentangan sama analogimu sendiri. Macam mana ya sih satu ini? Ya seperti itu ya. Makanya apa? Kenapa harus Tuhan itu yang turun, saudaraku? Karena tidak ada yang bisa menembus kita dari hukumnya sendiri. Nggak bisa diwakilkan. Nggak bisa. Makanya biar nabi sebesar apapun, biar malaikat pun tidak bisa menembus kita dari hukum Tuhan selain Tuhan itu sendiri. Makanya dia harus turun yang datang gitu ya. Kabur dia. Nah begitu, dia kasih analogi. Katanya tadi kayak kunci ya, kunci. Ya, kunci. Aduh, Oke, kita naikkan lagi ya. Lucu juga sih Arsul. Padahal tadi katanya, Kak, aku mau curhat gitu ya. Ternyata mau curhat itu dia. Makasih Penny. Terpencet 2 orang jadinya. Oke, satu-satu dulu ya. Si Masael dulu. Masael silakan. Selamat malam Masael. Iya. Bisa buka kamera? Oh, ini jaringannya. Selamat malam. Silakan saudaraku, ada yang mau ditanya? Maaf, saya mau nanya. Nabi Adam itu diciptakan dari tanah ya? Iya betul. Menurut agama Islam, maaf ya, menurut agama Islam kan Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Cuman dia dulunya diciptakan dari surga. Diciptakan dari surga. Terus kemudian dia diciptakan dari tanah oleh Tuhan kami, Tuhan Islam. Kemudian dia ingin mempunyai pasangan, dan Tuhan kami pun menciptakan pasangan itu dari rusuk sebelah kanan Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam itu memakan makanan yang dilarang oleh Allah, oleh Tuhan kami. Ya tadi kamu bilang menciptakan dari tanah, kemudian menciptakan dari surga, berarti 2 kali diciptakan. Tidak, Nabi Adam itu diciptakan di surganya Allah, di surganya kita, Tuhan kita. Nah, kemudian Nabi Adam tuh ingin mempunyai pendamping, pasangan gitu ya. Tadi ya, terus
pasangan itu diciptakan oleh Tuhan kami dari rusuk sebelah kanan Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam melanggar janji Tuhan kami dan dia diturunkan ke dunia ini. Nah, saya mau tanya, kalau misal Nabi Adam itu diciptakan dari tanah dan dia di bumi, kalau menurut agama mbaknya ya, nah, yang menciptakan Nabi Adam itu siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Iya. Menurut mbaknya, Kristen itu berapa Tuhan? Satu Esa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tapi saya pernah mendengar ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, betul? Bukan, nggak ada seperti itu. Bapa, Putra, Roh Kudus itu satu dalam nama Tuhan Yesus. Itu sebutan. Itu sebutan ya, itu sebutan untuk menyatakan kasihnya kepada kita. Bukan berarti Tuhan kita tiga ya, tetapi Tuhan Yesus itu Allah yang Esa. Kenapa? Jadi di dalam satu itu Romi, kamu tutup mikrofonmu. Tadi kepencet, makanya kamu naik. Ya, jadi gini Mas Sael, ya. Iya. Silakan imani apa yang tertulis dalam kitabmu ya, tidak perlu dibandingkan di sini. Oke. Dan ingat, Adam itu tidak diciptakan di surga karena di surga nggak ada tanah ya. Adam itu diciptakan di bumi. Dan bagaimana cara Tuhan Yesus menciptakan Adam, yaitu di Kejadian 2 ayat 7, dengan cara dibentuklah manusia itu ya, tanah itu ya, dibentuk tangan, kaki dan semuanya, sehingga setelah terbentuk dengan sempurna, Tuhan Yesus mengembuskan nafas kehidupan ke dalam hidung Adam. Makanya terciptalah Adam ya. Setelah tercipta Adam, nah barulah kemudian begini firman Tuhan ya, cara menciptakan Hawa. Ini saya baca Kejadian 2. Iya. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah itu, dari manusia itu, dibangunnyalah atau diciptakannyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada Adam itu. Lalu berkatalah manusia itu, lihatlah dia, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan ya, atau Hawa, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging ya. Jadi lembaga pertama yang didirikan Tuhan adalah pernikahan atau keluarga, bahwa ada satu suami satu istri, yaitu Adam dan Hawa ya. Tuhan Yesus tidak menciptakan banyak Hawa, atau Tuhan Yesus tidak menciptakan banyak Adam untuk satu Hawa, tidak. Makanya hanya satu istri dan satu suami. Itu ketetapan Tuhan sejak awal. Dan juga bukan Hawa diciptakan dengan Hawa, atau Adam dengan Adam. Makanya tidak boleh menikah sesama jenis kelamin gitu ya. Jadi harus perempuan dengan laki-laki, dan hanya boleh satu istri satu perempuan, satu istri satu laki-laki, satu suami gitu ya. Jadi itu ketetapan Allah sejak dari semula. Nah seperti itulah Tuhan Yesus menciptakan Adam dan Hawa. Seperti itu saudaraku ya. Satu lagi Kak, boleh? Oke lah, satu lagi silakan. Dari agama mbaknya meyakini adanya kiamat nggak? Kiamat itu bagi orang di luar Kristus. Kenapa Tuhan Yesus bersabda di Yohanes 15 ayat 15, di luar aku kamu pasti tidak bisa berbuat apa-apa, artinya binasa, kiamat ya. Kiamat itu kan kata yang ngeri ya, kata yang mengerikan ya. Sehingga bagi orang Kristen tidak ada kata kiamat. Karena apa? Tuhan Yesus berfirman Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku ia tetap hidup sekalipun ia mati. Kenapa? Ketika kami mati, tubuh kami mati kembali menjadi debu tanah, roh dan jiwa kami langsung ke Firdaus, ke surga. Jadi nanti juga akan dibangkitkan untuk hidup yang kekal.
Tetapi kiamat itu bagi orang di luar Kristus. Kenapa di Yohanes 3 ayat 18, barang siapa tidak percaya kepada Tuhan Yesus, ia tetap berada di bawah hukuman. Makanya ketika dia pun mati, ya kan, kiamatlah dia masuk ke kerajaan maut. Nah, ketika nanti Tuhan Yesus pun datang membangkitkan mereka yang apa ini, yang orang-orang jahat ini, orang di luar Kristus, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Itulah kiamatnya, kematian yang kedua. Iya, seperti itu saudaraku. Oke, Mbak. Saya rasa sudah cukup ya. Makasih sudah bertanya. God bless you. Ya, tepuk tangan buat Mas yang cakep dan manis. Halo Kak Mika. Ya, silakan cantik. Bisa buka kamera? Oh, nggak bisa Kak, lagi nggak pakai hijab soalnya. Kak, aku mau nanya nih, kan katanya Yesus mau turun di akhir zaman. Iya. Jadi Yesus ini turun di akhir zaman ngapain, Kak? Oke. Dia ngapain? Nih saya baca ayatnya. Kenapa nggak turunnya dari sekarang? Kenapa harus nunggu akhir zaman? Kan dari sekarang bisa. Sekarang masih zaman kasih karunia. Tuhan Yesus masih memberikan kesempatan kepada orang-orang yang belum percaya supaya bertobat. Kenapa ada firman-Nya di 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, tetapi Dia sabar terhadap semua orang, karena Dia tidak menghendaki satu orang pun binasa, melainkan supaya semua orang datang kepadanya dan bertobat. Ya, jadi Tuhan masih memberikan kesempatan untuk bertobat. Nah, mumpung masih hidup, bertobatlah. Itu kata Tuhan Yesus, bukan kata saya ya. Oh gitu. Nah, ngapain Yesus datang akhir zaman, ngapain aja Kak? Oke, seperti ini. Di Matius 25 ya. Ini karena ayatnya panjang, nanti silahkan dibaca. Matius 25 ayat 1 sampai 46. Dia akan datang untuk mengadili semua bangsa di hadapannya. Dia akan mengumpulkan semua bangsa di hadapannya, akan diadili seadil-adilnya. Ya, anak-anaknya ya akan dikumpulkan, dimasukkan ke dalam kerajaan surga, sementara yang bukan anak-anaknya atau selama hidupnya tidak percaya, penakut, melakukan kejahatan dan sebagainya, dia akan dikumpulkan dan dicampakkan bersama dengan iblis ke neraka. Ya. Jadi tapi sebelum itu ya, dia datang di Yohanes 5 ayat 28 sampai 29. Ketika dia datang, dia akan membangkitkan semua orang yang ada dalam kuburan, ya, membangkitkan semua orang mati. Dan di Wahyu 19 Wahyu 19, dia akan mengadili semua bangsa dengan seadil-adilnya, tidak ada yang tersembunyi bagi dia. Jadi siapapun manusia ya yang melakukan kejahatan, baik dalam pikirannya, baik yang nyata, dan sekalipun di dalam hatinya apa yang dia simpan, dendam dan segalanya, Tuhan Yesus tahu. Makanya dia adalah hakim yang adil. Oh gitu. Terus kapan dunia ini binasa, Kak? Kalau misalnya Yesus turun, terus kapan dunia ini binasa? Gimana cara bangkitnya kalau misalnya kita nggak binasa dulu semuanya? Iya, jadi gini, Tuhan Yesus memberitahu kepada kita tanda-tanda kedatangannya kedua kali ya, yaitu di Matius 24. Tetapi tentang hari di mana dia datang kembali, hanya dia yang tahu. Tapi datangnya itu berbentuk seperti apa, Kak? Manusia atau gimana? Atau reinkarnasi kayak orang-orang? Oke, sabar. Bukan reinkarnasi ya. Di dalam iman Kristen kami tidak mempercayai reinkarnasi. Nah, begini saudariku, Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Kalau dia datang, kalau dia kita lihat dalam keadaan sesungguhnya, keilahiannya, kita nggak akan pernah bisa, saudaraku, saudariku. Kita akan hangus ya. Jadi supaya dia bisa kita lihat, dia akan tetap datang nanti sebagaimana dia datang dia 2000 tahun yang lalu yang dilihat para rasul. Makanya di Matius 25 itu, kita kan yang akhir zaman belum pernah lihat dia kayak 2000 tahun lalu. Kita kan belum lahir, Kak. Kita mana tahu nanti ini dia beneran Yesus apa enggak, atau orang yang ngaku misalkan, atau Dajjal, Kakak. Dajjal kan bisa saja, Dajjal. Oh ya, jadi gini ya, malaikat yang memberitahu gini, Kisah Para Rasul 1 ayat 11 ya, ayat 10 sampai 11. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka,
Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus Kristus yang naik atau terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Makanya di Matius 25, bentar dulu. Terbang. Ya, Tuhan Yesus kan Maha Kuasa, dia bisa tiba-tiba ada di sini, bisa ada di sana, atau bisa dimanapun dalam waktu yang bersamaan. Oh, Yesus nanti datangnya berarti wujud manusia. Iya, Matius 25 ayat 14. Iya, berarti. Sebentar, sabar. Matius 25, ya. Matius 25 ayat 31 ya. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Jadi supaya dia bisa kita lihat, dia tetap datang dalam rupa manusia nanti di hari zaman ya. Kalau dia datang dalam keilahiannya, kita hangus. Karena apa? Kita nggak akan bisa ya melihat cahaya ya terang yang tak terhampiri itu, nggak akan bisa, Cantik. Jadi supaya dia tetap bisa bersama dengan kita, dia tetap datang dalam rupa manusia dan dia bersama dengan malaikat-malaikatnya. Iya, tapi kakak belum kejawab nih, pertanyaan aku belum kejawab nih. Jadi dia datang itu, jadi bumi ini binasanya kapan? Kalau dia datang pas akhir zaman, terus dia binasakan bumi ini kapan? Sebesar ini dunia, Kak. Iya. Dia datang di mana? Dia Terus datangnya gimana di mana? dengan kita yang di Sumatera Barat ini, Kak? Yang di Jakarta di mana? Yang di jauh di ujung sana gimana, kakak? Iya. Dia datang Siapa yang dia tolong dulu, Kakak? Berarti Dajjal dong kalau cepat. Aduh. Semua. Oke, jadi kan nanti dia akan datang bersama dengan malaikat-malaikatnya. Semua orang akan melihat dia di atas awan-awan dan nanti anak-anaknya juga akan terangkat. Tetapi yang tertinggal itulah yang dihakimin. Berarti yang tertinggal, Ya. berarti yang tertinggal aja yang dihakimi. Yalah, karena kan yang tertinggal itu mereka yang tidak percaya. Ini seperti ini ya. Ini saya baca ya di Wahyu 21. Berarti yang tertinggal ini semuanya yang di luar Kristen dong, Kak? Iya, yang tidak diangkat iya, ya. berarti waduh kacau sekali kita ini yang Islam. Gimana dong ini, Kakak? Aduh, kamu jangan bawa merek. Ini saya berdasarkan firman Tuhan ya. Di bawah, coba. Iya. Coba aku nutup dulu. Aduh. Iya, kamu jangan bawa merek dong. Kita kan di sini jadi menjelaskan firman Tuhan, Alkitab. Ya. Ya tadi Di sini kakak bilang katanya itu iya, di luar Kristen. Artinya Kristen itu yang hidup di dalam Kristus, ya. Terus Jadi gimana dengan orang Kristen yang udah meninggal, Kak? mereka akan dibangkitkan untuk hidup kekal, dimasukkan ke dalam Yerusalem baru, ya, di langit baru, bumi yang baru itu. Oh iya, aku Wahyu 21. paham. Terus Dan berarti semua orang Kristen masuk surga, nggak ada yang masuk neraka berarti. Roma 8 ayat 1-2, orang yang hidup di dalam Kristus tidak akan kena api neraka atau penghukuman. Ya, kita hidup abadi kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus berfirman ya, Yohanes 10 ayat 28. Aku memberikan hidup kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak binasa sampai selama-lamanya dan tidak seorang pun merebut mereka dari tanganku. Ya, kemudian Tuhan Yesus juga meyakinkan anak-anaknya ya, Yohanes 14 ayat 1-6. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepadaku. Aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Dan ketika aku datang kembali, aku akan membawa kamu ke surga, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, karena akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi artinya tidak seorang pun yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga kalau tidak melalui aku. Itu firman-Nya. Jadi anak-anak itu nanti dijemput, dibawa, dimasukkan ke dalam surga. Oh ya, ini satu lagi, Kak. Kenapa yang menyembah Yesus itu dikatakan anak Tuhan, bukan hambanya? Kalau itu nanti aku sebut merek, maaf. Kenapa disebutnya itu anak Tuhan? Iya, karena hanya Karena kan anak-anak. Tuhan, gimana cara Tidak dia dianggap. punya anak kan? Siapa Iya. istrinya? Jadi gini, Cantik, Tuhan itu tidak perlu mempunyai istri supaya kita jadi anak ya. Yohanes 1 ayat 12 firman Tuhan, barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah ya, atau anak-anak kerajaan surga atau anak-anak Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus tidak perlu harus punya istri baru kita diangkat jadi anak gitu, enggak. Tapi barang siapa yang percaya kepadanya ya, kita percaya nih ya, Yesus Tuhan dan Allah, Dialah juru selamat kita, kita otomatis jadi anak-anaknya. Makanya hanya anak-anaklah yang dapat ahli waris, yaitu ahli waris surga. Ya, seperti gini analogi kan?
kalau dalam satu keluarga kan anak-anak yang dapat ahli waris, bukan pembantu, bukan bukan hamba. Jadi kami ini bukan hamba, tapi kami ini adalah anak-anaknya. Karena hanya anak-anaknya lah yang masuk dalam surga atau ahli waris. Bukan hamba, bukan budak, apalagi di luar Kristus. Gitu. Ya. Aku Iya ganti dong. pertanyaan, Mbak. Aku ganti pertanyaan satu lagi. Aku penasaran banget nih satu. Ya. Kenapa Yesus bisa disalib? Kalau misalnya Yesus bisa disalib, berarti dia nggak bisa nyelamatin dirinya sendiri. Nah, kalau dia nggak bisa nyelamatin dirinya sendiri, gimana cara dia mau nyelamatin umatnya yang nyembah dia gitu? Justru pada saat disalib itu dia mau menyelamatkan kita. Nah, Gimana caranya kakak? Dia aja udah disalib. Iya, gimana cara dia nyelamatin dirinya? Dia nggak bisa nyelamatin. Gimana dia cara nyelamatin manusia yang sebanyak ini? Pertanyaanmu itu sama dengan apa yang dikatakan oleh ahli-ahli Taurat orang-orang Farisi ya, di Matius 27 ayat 40. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jika engkau anak Allah dan turunlah dari salib itu supaya kami percaya." Ya, jadi dia turun, Kak. Dia kegantung di sana. tapi kamu tahu nggak ketika Tuhan Yesus mati, dia hari Jumat, dia bangkit pada yang ketiga. Oh, matinya pas hari Jumat. Iya, dia bangkit pada hari Minggu, hari yang ketiga. Tapi kan umat yang sekarang nggak tahu, begitulah. Nggak tahu. Iya. Nah, ini Kak. maksud saya Gimana kasih tahu. dengan umat Kristus yang durhaka, Kak? Iya kan nggak Kalau- semua ya, kalau- yang nyembah. Ya sabar, kalau durhaka ya pasti mereka bukan pengikut Tuhan Yesus ya. Kan kalau dia durhaka pasti dia di luar. Namanya juga anak durhaka ya. Oke, sebegini, Romi. Justru ketika Tuhan Yesus disalib, dia mati. Jangan berhenti di kata matinya. Masih ada lanjutannya. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Siapa yang Ketika bangkit, dia Kak? dia bangkit sendiri ya. Gimana cara Makanya- bangkitnya, Kak? Dia kan Tuhan yang Maha Kuasa, tentu bisa. Gini, saya kasih kamu analogi. Ketika kamu mati, roh dan jiwamu tetap hidup, betul? Roh dan jiwamu pasti keluar dari tubuhmu ya. Rohmu keluar dari tubuhmu ya, betul ya? Tapi rohmu tetap hidup. Tapi rohmu kan nggak Maha Kuasa. Rohmu nggak bisa kembali ke tubuhmu supaya kau bangkit, nggak bisa. Nah, Tuhan Yesus Kristus, tubuhnya, tubuh manusianya yang ketika datang dalam rupa manusia dia mati. Rohnya itu turun ke dalam kerajaan maut, membebaskan manusia atau roh-roh yang terpenjara di kerajaan maut itu. Nah, lalu Tuhan Yesus kembali ke tubuhnya, rohnya ya, makanya dia bangkit. Sehingga saudariku ya, ketika Tuhan Yesus mati dan bangkit, ada juga yang bangkit. Luar biasa dahsyat, yaitu di Matius 27 ayat 50 sampai 53. Kuburan-kuburan terbuka, mereka bangkit. Ya, jadi Tuhan Yesus sudah melepaskan mereka dari kerajaan maut, dari dunia kematian. Makanya mereka bangkit. Itulah kebangkitan yang pertama. Sekarang mereka ada di surga. Nanti menyusul kita di akhir zaman akan dibangkitkan dan masuk juga dalam kerajaan surga, dibangkitkan sama Tuhan Yesus. Jadi Terus kalau kalau jangan pernah bangkit, lagi ngapain dia mengatakan gitu? setelah dia bangkit waktu itu, ya kan, dia sudah membangkitkan banyak orang, ya, melepaskan dari kerajaan maut, dia bangkit. Kemudian menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari dan menyuruh murid-muridnya untuk memberitakan Injil. Supaya apa? Supaya semua bangsa di dunia ini tahu dan mengenal siapa Tuhan Yesus, bahwa dia adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, pencipta langit dan bumi. Supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Makanya Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya seperti ini ya, di Matius 28, pergi, beritakanlah Injil, jadikanlah semua bangsa muridku. Kenapa? Dia tidak menghendaki satu orang pun binasa, cantik. Ya, 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia tidak menghendaki satu orang pun binasa, melainkan supaya semua orang bertobat dan datang kepadanya. Karena apa? Kisah para Rasul 4:12, tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Dia sangat mengasihi semua umat manusia, saudariku.
Dia sangat mengasihi semua umat manusia. Dia mau supaya semua manusia selamat. Tapi Tuhan Yesus kan menciptakan manusia diberi kehendak bebas atau free will ya. Jikalau kita mau mengikut Dia, ya Tuhan Yesus memanggil semua umat manusia di dunia ini. Hai anakku, marilah kepadaku ya. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Barang siapa percaya kepadaku, ya tetap hidup. Ya, di Yohanes 7. Nah, Tuhan Yesus memanggil semua umat di dunia ini. Tapi bagaimana? Apakah kita mau memenuhi panggilan itu? Kalau saya mau memenuhi panggilan itu, saya jawab, ya Tuhan, ini aku anakmu, aku datang kepadamu. Ampuni dosa-dosaku, selamatkan aku Tuhan Yesus. Makanya sekarang saya hidup untuk Tuhan Yesus, bukan untuk dosa. Itulah sehingga saya memberitakan Injil. Kenapa? Tuhan Yesus sudah menyelamatkan hidup saya. Makanya ketika kapanpun Tuhan Yesus memanggil saya sudah siap. Karena saya yakin dan percaya Tuhan Yesus adalah penyelamatku. Jadi kakak udah siap? Udah siap kakak dipanggil? Udah yakin Suka Tuhan Yesus, suka Tuhan Yesus, kapanpun saya dipanggil saya siap. Karena saya yakin dan percaya Dia adalah Bapa yang baik yang menyelamatkan anak-anaknya. Karena Dia sendiri yang berjanji, dipanggil aku sekarang memberikan hidup kekal. Dia masih digantung di mana? Tapi di tiang salib kakak. Tapi dia udah belum bangkit. Tapi dia kalau turun nanti di saat hari kiamat. Ini gimana? Gue bolak-balik lagi situ. Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia sudah di kerajaan surga. Dia mengutus Roh Kudus dalam namanya. Dia menyertai kita. Makanya siapapun yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dia mendengar, dia menjawab. Ya. Berarti kakak udah siap ya? Harus berulang kali aku mengatakannya. Udah kak. Ya, kalau udah kakak udah siap ya udah segitu aja. Kalau kakak udah siap cantik ya? sudah bertanya. God bless you. Ya, tepuk tangan buat Romi yang cantik dan manis. Ya, justru kalau ada orang Kristen takut mati, perlu diselidiki itu imannya ya. Tapi sekarang kita diberikan napas kehidupan sampai sekarang, maka pergunakanlah sebaik-baiknya. Gunakanlah itu untuk memuji, memuliakan Tuhan Yesus, saudaraku ya. Karena apa? Filipi 1 ayat 21. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ada amin saudaraku? Haleluya. Terima kasih semuanya, Tuhan memberkati. Terima kasih user. 13 Juli aku ulang tahun. Ingat ya teman-teman. 13 Juli kayaknya ulang tahun ini. Selamat malam cantik. Maaf kan nggak pakai jilbab jadi nggak bisa. Nggak bisa on cam. Oke, nggak apa-apa. Silakan. Saya cuma mau nanya nih. Kan di sini keterangannya Yesus adalah Allah. Berarti kita semua tahu dong Kak, Tuhan itu cuma satu, ini agamanya yang berbeda-beda kan. Kalau di sini Kakak mengklaim kayak Yesus tuh juru selamat kita, bagaimana dengan agama lain yang juga mempunyai kepercayaan gitu loh? Apakah agama lain ini tidak berhak untuk masuk surga karena dia tidak menganut agama Kristen? Karena yang kita tahu di sini. Mohon maaf ya kakak Juli. Ya, Tuhan itu satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya sedang membicarakan Alkitab atau iman Kristen. Kita tidak membicarakan agama lain. Jadi apa yang ditulis dalam Alkitab atau firman Tuhan itu yang saya sampaikan gitu. Berarti gini, berarti firman Tuhan yang dituliskan di Injil kan itu di Injil. Kita tahu nih semuanya kalau agama-agama itu menganut kepercayaan, dan kepercayaannya itu pasti mengarah yang ke arah lebih baik kan, arah lebih baik nih. Ketika kita sudah berbuat baik, menghargai semuanya, tapi kita tidak menganut agama Kristen, apakah kita masih bisa masuk Islam, masuk Kristen atau masuk surga gitu? Apakah kita bisa masuk surga atau tidak? Karena kita tidak masuk Kristen. Oke, begini cantik. Mohon maaf, saya tidak membicarakan agama lain ya. Silakan imani apapun agamamu, tapi saya di sini sedang membahas Alkitab. Jadi apa yang ditulis oleh Tuhan Yesus, rasul-rasul dan nabi, firman Tuhan itu yang saya sampaikan. Nah, Tuhan Yesus yang bersabda ya, Yohanes 15 ayat 5, di luar aku kamu pasti binasa.
Ya, jadi di luar Kristus itu kebinasaan. Yohanes 3 ayat 18. Barang siapa tidak percaya kepada Tuhan Yesus, ia tetap berada di bawah hukuman. Hukuman yang mana? Hukuman yang telah dijatuhkan kepada Adam dan Hawa di Taman Eden. Sehingga ketika mereka mati, mereka tetap masuk ke dalam kerajaan maut. Tetapi bagi orang di dalam Kristus, ya, Roma 8 ayat 1-2 tidak akan kena api neraka atau penghukuman. Sehingga siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu firman Tuhan, Mbak. Jadi saya sampaikan gitu. Saya tidak mau membicarakan agama lain. Ya, saya tahu gitu. Tapi di sini aku pertanyakan gini kan. Saya dari tadi menyimak apa yang kakak bahas nih kan. Maksud saya menyimak itu saya bingung dari tadi. Ada kakak ini bahasnya kayak yang masuk surga itu Kristen kan, agama kakak, ya kan. Saya dengan agama saya, kakak dengan agama kakak. Maksud saya gini loh, apakah saya dengan agama saya nih, ketika saya sudah berbuat baik menurut agama kakak, saya masih bisa masuk surga enggak? Ini saya jawab berdasarkan firman Tuhan ya. Saya tidak mau menyebut merek agama pun. Berdasarkan firman Tuhan, ya, kalau dia selama di dunia berbuat baik tapi dia nggak percaya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu Allah yang maha adil, Allah yang maha kasih. Seperti yang tertulis di Matius 5 ayat 40 sampai 46 ya, bahwa dia yang menurunkan hujan bagi semua orang, baik orang jahat maupun orang baik. Dia yang memberikan matahari kepada semua orang, baik yang jahat maupun orang tidak benar, ya. Jadi gini, kalau di dalam Tuhan Yesus, kalau dia nggak percaya kepadanya, tapi dia melakukan kebaikan selama dia hidup, dia akan mendapatkan kebaikan selama dia hidup. Ya, jadi kalau kamu suka memberi, kamu akan meroleh kemurahan selama kamu hidup. Kalau kamu bekerja keras, ya kamu itu hidupnya benar, kamu akan mendapatkan kebaikan selama kamu hidup. Tetapi kalau kamu berbuat jahat, maka kamu akan mendapatkan hukumannya selama kamu hidup. Ya. Namun sebaik apapun kamu hidup, ya kamu akan terima itu di dalam kehidupanmu. Namun untuk hal kerajaan surga harus melalui penebusan Kristus di atas kayu salib. Itulah makanya Tuhan menyatakan di Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan. Kenapa Tuhan menyatakan jalan? Karena satu-satunya orang supaya mampu mencapai surga hanya melalui penebusan Kristus di atas kayu salib. Jadi siapapun, ya itu firman Tuhan ya, bukan ini ya, saya tidak membawa agama pun. Firman Tuhan, siapapun yang tidak percaya kepada penebusan Kristus di atas kayu salib, dia tidak akan selamat di dalam kerajaan surga cantik. Nggak akan bisa. Saya boleh tanya satu lagi nggak? Ya, Kak. Yesus kan manusia. Seperti kakak. Tuhan Yesus adalah Allah yang datang dalam rupa manusia, bukan manusia jadi Allah. Rupa Tuhan yang datang dalam bentuk rupa manusia. Oke kan. Nah, menurut saya, sepemahaman saya, kenapa Yesus datang dalam bentuk manusia? Kenapa dia menampakkan wujudnya? Setahu saya itu Tuhan itu bentuknya kita tidak bisa melihat. Kita nggak bisa melihat. Setahu saya Tuhan nggak bisa dilihat, nggak bisa dilihat, dipegang, dirasa, cuman bisa diyakinin Tuhan itu ada. Nah, gitu. Kenapa Yesus harus datang dalam bentuk manusia, wujud manusia? Kenapa dia tidak, Yesus dia tidak menampakkan diri saya, tapi saya meyakini bahwa saya itu ada. Gitu. Betul cantik. Keilahian Tuhan Yesus tidak seorang pun yang bisa melihat itu. Bahkan itu adalah cahaya atau terang yang tak terhampiri. Jangankan kita hangus, bumi ini aja hangus kalau Tuhan Yesus datang dalam keilahiannya, dalam keadaan yang sesungguhnya. Bumi ini hangus karena apa? Keilahian, kekudusan, cahaya Tuhan Yesus tidak tertandingi oleh apapun. Nah, tetapi supaya dia bisa kita lihat, dia bisa kita kita bisa tangannya kita pegang, ya, dia datang dalam rupa manusia. Supaya kita bisa melihat dia, karena dia kan Allah yang maha kuasa, Allah yang tak terhampiri ya. Namun supaya dia bisa kita lihat cantik, dia datang dalam rupa manusia. Karena apa? Dia sangat mengasihi kita. Kalau kita sendiri yang mencari Allah, kita yang mau mencapai Allah, nggak akan mampu, nggak akan bisa kita manusia yang hina dina ini.
tetapi supaya dia bisa bersama-sama dengan kita, dia rela turun dalam rupa manusia supaya kita selamat. Karena juga ya, salah satu cara yang terbaik supaya kita bisa bangkit lagi hidup kekal harus melalui darah yang kudus. Itulah kenapa di dalam hukum Taurat, ya, hukum Taurat itu ada 613 hukum, dibagi menjadi 3 bagian. Ada hukum moral, seremonial, dan sipil. Hukum seremonial itu sangat banyak di dalam hukum Taurat, di mana orang Israel ada kurban, ya, kurban domba. Jadi domba ini dikurbankan, darahnya itu dipercik di mezbah oleh imam sebagai pendamaian atas dosa-dosa. Nah, darah domba itu sebenarnya nggak bisa mengampuni kita, tetapi itu adalah tipologi atau gambaran supaya ketika Mesias datang, kita mengerti makna kurban Tuhan Yesus di atas kayu salib, bahwa darah Mesiaslah yang memberikan kita pengampunan, bukan darah domba. Makanya supaya Tuhan itu punya darah, karena dia adalah roh, ya, yang tidak bisa kita lihat, supaya dia bisa punya darah, dia harus datang dalam rupa manusia. Karena supaya kita bisa hidup bangkit harus melalui darah yang kudus. Itulah tadi kenapa Yesus menyatakan, akulah jalan. Makanya supaya orang bisa masuk surga harus melalui penebusan Kristus di atas kayu salib. Harus percaya kepada Tuhan Yesus bahwa dia telah memberikan darahnya kepada kita. Tanpa itu nggak akan bisa masuk surga. Siapa tahu. Berarti kalau misalnya tadi kakak bilang orang kalau masuk surga harus melewati darah apa? Harus percaya kepada penebusan Kristus di atas kayu salib. Berarti di luar dari itu dia tidak bisa masuk surga. Tidak bisa. Itu firman Tuhan, bukan kata saya. Makanya saya bilang kalau ada manusia dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dia itu berbuat baik, dia akan menerima kebaikan selama dia hidup. Tapi untuk masuk surga harus melalui darah Kristus. Apakah kakak nggak pernah tuh kayak searching atau mengenal kitab-kitab lain? Kayak pernah, mohon maaf tapi saya nggak usah sebutkan mereknya. Pernah saya baca, pernah. Tapi saya tuh gini, yang saya tahu kalau nggak salah maaf ya, yang saya tahu semua orang tuh bisa masuk surga karena berbuat baik di dunia tuh bakal ada imbangnya tuh di surga. Kan gitu, itu menurut saya gitu kan. Ya silahkan, menurutmu itu menurutmu kan. Sedangkan mohon maaf Juli di sini kan saya tidak membicarakan apa katamu, apa menurutmu, tapi firman Tuhan. Bahkan yang saya bicarakan di sini bukan juga menurut saya, tapi menurut firman Tuhan. Semua menurut firman Tuhan Yesus. Saya seperti itu ya. Oke, silakan satu lagi. Misalnya umat atau anak-anak Tuhan Yesus itu dijanjikan masuk surga. Kenapa banyak penganut agama Kristen yang dari kecil tiba-tiba dia murtad dan masuk agama lain? Tahu dari kecil kan dia dijanjikan masuk surga nih. Karena dia tidak pernah hidup di dalam Kristus. Berarti dia tidak pernah hidup berarti nih. Ya, namanya juga agama keturunan gini kan. Tapi ini ya, kita nggak boleh juga menghakimi. Kita nggak tahu nanti di akhir hidupnya dia kembali lagi, dia tobat. Pada dasarnya bukan sebagian nih, rata-rata sih yang saya tahu orang yang murtad itu mereka kembali lagi kepada Tuhan Yesus karena dari kesaksian mereka keselamatan hanya dalam Tuhan Yesus, makanya mereka kembali. Berarti dia mempermainkan agama. Bukan mempermainkan, tapi kan mereka sadar kembali gitu loh. Nah, sebelumnya itu kan mereka nggak sungguh-sungguh ya. Seperti saya juga pernah meninggalkan Tuhan Yesus ketika saya nggak ngerti siapa Tuhan Yesus. Namanya juga masih labil gitu ya. Bahkan saya itu dilahirkan dari Kristen KTP. Kenapa saya katakan Kristen KTP? Ya di KTP saja kami Kristen, tapi kami tidak pernah berdoa, tidak pernah ke gereja, tidak pernah berdoa bersama, nggak pernah. Jadi kami nggak kenal siapa Tuhan Yesus walaupun di kakak itu Kristen. Nah banyak kan seperti itu. Itulah kenapa ketika anak-anaknya merantau dapat pasangan yang cakep atau mungkin menggoda hatinya, lalu dia berpindah agama. Jadi dia hanya berpindah agama, bukan berpindah iman. Kalau dia beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, nggak akan mungkin dia menjual imannya. Berarti kakak baru-baru aja beriman kepada Tuhan Yesus. Bukan baru-baru aja sih, mulai saya mengenal Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh itu mulai tahun 2015. Sebelumnya itu saya nggak paham siapa Tuhan Yesus. Bahkan saya dulunya ragu. Tapi setelah sungguh-sungguh ya berdoa dan mempelajari Alkitab, ternyata Yesus adalah Allah itu sendiri.
Dan apapun yang terjadi dalam hidupku, saya tidak akan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Berarti kemarin-kemarin kakak ragu akan Tuhan Yesus dan tidak yakin akan Tuhan Yesus, dan iman kakak mulai goyah seperti itu. Dulu. Bukan, iya, sebelum 2015. Iya. Berarti sebelum 2015 ini kakak lontang-lanting kayak ya udah saya nggak percaya Yesus. Kayak orang nggak beragama gitulah, betul. Iya. Ya seperti itu ya, cantik ya. Semua ada orang pertobatan. Ya makasih Julie, God bless you. Ya tepuk tangan buat Julie yang cantik dan manis. Terima kasih Yusuf, terima kasih Scorpio. Ya selamat malam Shalma. Ya silakan Salma. Mau tanya. Oh suara laki-laki, Scorpio perempuan. Ya silakan saudaraku, pertanyaanmu apa? Saya mau tanya apa betul apa ya? Mama biasa minum dulu ya. Betul. Ya, apa betul Nabi Isa adalah Isa adalah Yesus? Enggak betul, karena Tuhan Yesus bukan Nabi Isa alaihissalam. Kenapa Nabi Isa bisa pegang kitab Injil kalau bukan betul itu Yesus? Ya saya nggak tahu saudara, karena Tuhan Yesus tidak pernah menerima kitab Injil, sebab Injil itu adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Oh ya, itu sudah. Ya, Tuhan Yesus bukan Nabi saya, saudaraku ya. Makasih, God bless you. Ya, tepuk tangan bersama yang cakep dan manis. Ya, selamat malam Agnes. Silakan bisa buka kamera nggak? Mau tanya aja, bisa jelasin nggak kenapa orang Nasrani nggak dikuburkannya nggak pakai kain kafan? Mohon maaf cantik, saya bukan Nasrani, saya nggak tahu Nasrani. Saya Kristen bukan Nasrani. Iya, di Indonesia aja nggak ada agama Nasrani loh. Makasih Seti, makasih Bang Henry. Nggak ada agama Nasrani, cantik. Gua Google dia. Iya, bagaimana Agnes? Ini nanya Kak Google. Tapi fokus aja Kak, jawab aja Kak. Kenapa Ya jangan keluar dari aplikasi. Saya nggak dengar apa yang kamu bilang. Kenapa malah yang ngikutin cara matinya, cara dikuburkannya umat Kristen itu malah umat Islam? Oh, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia dalam rupa manusia, dia disalibkan dan mati, dikafani. Nah itu tradisi dalam Yahudi. Itu tradisi, bukan ajaran. Oke ya sih. Terus mau tanya lagi Kak? Iya silakan satu lagi ya. Mau tanya lagi Kak? Ya. Bisa dijelasin nggak kenapa Yesus dari umur 13 tahun sampai 29 tahun nggak ada di kitab? Begini saudariku ya. Kisahnya. Iya. Sebenarnya apa yang ditulis di dalam Alkitab ini tentang Tuhan Yesus sudah lengkap, ya, lengkap, sempurna, tajam, akurat dan terpercaya ya. Asik, haleluya. Nah, kenapa Tuhan Yesus itu ya, dia mengajar di umur 30 tahun ketika datang dalam rupa manusia? Karena hukum di dalam Yahudi, umur 30 baru boleh mengajar dan mempunyai murid.
Tentu saja Tuhan Yesus mengikuti hukum itu dengan baik ya. Walaupun dia Tuhan, sekalipun dia adalah sumber kecerdasan, sumber segala hikmat. Ketika di umur 12 dalam kemunisiannya pun para ahli imam, ya para ahli kitab saja sudah terheran-heran akan kecerdasannya. Tetapi dia adalah Tuhan yang rendah hati, supaya kita mencontoh teladannya bahwa kita harus rendah hati. Jadi di umur 30 dia baru mengajar, karena itu adalah tradisi atau hukum di dalam Yahudi ya. Nah, di dalam umur kemanusiaannya 13 sampai 29, kemanusiaannya ada di Israel, tidak kemana-mana. Namun keilahiannya ada di mana-mana, di surga maupun di segala tempat, karena keilahian Tuhan Yesus adalah Allah yang maha hadir. Seperti itu ya, Agnes ya. Tetapi yang jelas, Kejadian sampai Wahyu itu menuliskan tentang Tuhan Yesus dan karyanya di atas kayu salib, supaya siapapun yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini sudah lengkap ya. Dan mohon maaf, sebenarnya saya tidak membandingkan dengan kitab agama lain, tapi hanya Alkitab, kitab yang paling tebal ya. Karena apa? Ini sudah sangat lengkap, sempurna sekali menuliskan tentang Tuhan Yesus. Karena di sini semuanya tentang Tuhan Yesus, nggak ada yang lain ya. Tentang Tuhan Yesus semuanya ini. Jadi sangat lengkap sekali. Ya seperti itu saudaraku ya. Ya, makasih Cantik sudah bertanya ya. God bless you. Kalau boleh satu lagi Kak. Ya silakan satu lagi. Satu lagi apa? Halo? Satu lagi. Kalau apa? Yesus itu kan di kitabnya kan sunat. Betul ya? Kenapa banyak dari pengikutnya sampai saat ini tuh banyak yang nggak sunat? Oke, kita itu sunat, tapi bukan sunat lahiriah, namun sunat hati. Sunat hati artinya memberikan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan Yesus. Hiduplah menjadi ciptaan yang baru, hidup untuk Tuhan Yesus, jangan hidup untuk dosa ya. Jadi sunat lahiriah itu hanya untuk orang Israel. Ya, sunat khitan itu hanya untuk orang Israel, bukan untuk bangsa lain. Kalaupun ada bukan orang Israel, dia sunat itu budaknya orang Israel. Itu berdasarkan firman Tuhan ya, yang dalam Alkitab. Nah, kita kan bukan keturunan bangsa Israel secara biologis. Ngapain kita sunat lahiriah? Dan juga Tuhan Yesus sudah menggenapi hukum Taurat. Sehingga ya, kita sekarang sunat hati, bukan lagi sunat lahiriah. Sunat rohaniah, artinya berikanlah sepenuh hatimu kepada Tuhan Yesus. Jadikanlah Tuhan Yesus yang bertahta dalam hatimu. Karena seberapa kali pun kamu sunat lahiriah, kalau hatimu enggak disunat, ya tetap aja kamu tidak selamat. Sunat hati yang penting. Berikan hidupmu untuk Tuhan Yesus, hiduplah setia dan taat kepadanya, dan lakukan perintahnya jika kita mengasihi dia ya. Karena sunat lahiriah tidak mempengaruhi keselamatanmu, dan sunat lahiriah itu hanya diberikan kepada bangsa Israel, bukan kepada bangsa lain, dan Tuhan Yesus telah menggenapi hukum Taurat. Ya, seperti itu ya saudaraku semuanya. Makasih Santi, makasih Rama. Ya, saya rasa sampai di sini dulu ya. Mohon maaf yang masih antri, kalau belum dinaikkan ya besok-besok lagi kita lanjut ya. Oke, makasih teman-teman yang sudah tetap yang sudah share juga. God bless you semuanya. Tapi sebelum kita mengakhiri live ini, kita nyanyi lagu pujian dulu ya. Sorry ya, yang di YouTube saya akhiri dulu ya, takut nanti YouTube saya kena strike. Makasih ya saudara-saudaraku yang di YouTube. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi.